Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rahayu, mahasiswa PPG Daljam kategori 1, siap mengikuti UKIN 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo, Dapi, pimpin. Dan siap. Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan dulu alat-alat tulisnya. Yuk, siapkan dulu. Buku, pensil, pulpen, dan segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk belajar, siapkan. Udah? Udah? Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Setuju? Setuju. Ya. Boleh kepalanya sambil lengkap-lengkap, biar semangat. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Bentar dulu. Nah, berarti tadi kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Itu merupakan salah satu contoh kalian cinta terhadap Tanah air itu negara Indonesia. Ya, oke anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan mengamati tayangan video, ya. Melalui pengamatan tayangan video animasi, kalian nanti akan mampu menganalisis pernapasan perut dan pernapasan dada dengan benar. Yang kedua, melalui pengumpulan informasi dalam kelompok. Dan jadi nanti kalian akan berdiskusi kelompok dan kalian nanti akan mampu membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga yaitu setelah membaca teks tentang sistem pernapasan pada manusia, nanti kalian akan mampu menuliskan pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang telah disediakan sesuai dengan jawaban yang telah disediakan dengan kosakata yang baku. Kemudian melalui diskusi nanti kalian akan mampu menentukan kesimpulan informasi dari teks yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar, ya. Kegiatan yang akan kita lakukan yaitu mengamati video animasi, kemudian membuat model sederhana sistem pernapasan pada manusia. Model sederhananya nanti kalian bisa dimainkan, ya, bisa. Kemudian membaca teks dan membuat pertanyaan dan menyimpulkan, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, Ibu mau tanya, Tika kemarin sudah belajar apa? Sistem pernapasan pada
sudah membuat pertanyaan ya. Misalnya apa? Dari kata tanya apa? Ayo. Apa yang disebut dengan faring? Oh, apa yang disebut dengan faring? Apalagi? Siapa lagi? Apalagi? Ya, jadi hari ini masih berhubungan dengan yang kemarin kita akan belajar mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut. Sudah siap? Siap. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oek, oek. Oek, oek. Semangat. Oke anak-anak, sekarang ibu minta kalian untuk meletakkan tangan kalian di dada. Hirup napas dalam-dalam. Keluarkan. Keluarkannya pakai ini ya. Satu kali lagi. Tuh, 2, 3. Kemudian di perut. Siap. Tuh, 2, 3. Nah, rasakan dengan seksama. Satu kali lagi. Sekarang tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Ayo. Napasnya 2 kali. 1, 2, 3. Giliran gantian. Tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Yuk. 1, 2, 3. Nah, sudah. Apakah ada yang kalian rasakan? Ada. Oke. Yang tadi ibu minta kalian menyimpan tangan di dada dan bernapas, itu adalah contoh dari pernapasan dada. Ya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian melakukan tadi pernapasan dada? Dan adakah yang terjadi pada tubuh kita? Ada. Terus ketika kalian meletakkan tangan di perut, ada yang kalian rasakan? Ada. Apa yang kalian rasakan? Gerak ya perutnya ya. Nah, ketika keduanya kalian pegang, apa yang dirasakan? Ayo. Nah, ada perbedaannya tidak? Dada dengan perut. Nah, padahal napasnya bareng-bareng ya. Tapi ada perbedaan? Ada. Apa itu perbedaannya? Kalau pernapasan dada? Udangnya naik turun. Yang keras bilangnya bagaimana? Bedanya? Iya, udangnya naik turun. Kalau perutnya? Itu artinya kalian sudah melakukan pernapasan. Ya. Oke, ibu punya video mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalian mohon perhatikan dengan seksama, dengan teliti ya. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia. Mari kita letakkan tangan di perut, tarik napas dengan membuka perut dan menghembuskannya. Ya. Mari kita letakkan tangan di dada, tarik nafas dengan membuka ya, kemudian hembuskan. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut. Pada saat kalian melakukan pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot akar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot akar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot akar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada
pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan rongga paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru. Pada pernapasan dada, paru-paru mengambil dan mengeluarkan udara karena gerakan otot dada di antara tulang rusuk. Saat otot dada berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas sehingga rongga dada dan paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Pada pernapasan perut, paru-paru mengambil dan mengeluarkan udara karena gerakan diafragma yang ada di bawah rongga dada. Diafragma berbentuk melengkung seperti kubah. Ketika kita menghirup udara, diafragma berkontraksi dan bentuknya menjadi lurus. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbedaan pernapasan perut dan pernapasan dada terletak pada mekanisme. Bagaimana, kalian sudah paham kan? Sudah mengerti? Jadi perbedaannya terletak antara apa ini yang di bawah? Diafragma dan otot antar tulang atau rusuk yang ada di dada. Nah itu ya. Kalau pernapasan perut tadi di apa yang geraknya itu adalah otot diafragma. Ada mendatar, ada melengkung. Ketika mendatar berarti itu sedang melakukan inspirasi atau menghirup udara. Ketika melengkung menghembuskan udara ya. Terus ketika otot terangkat, tulang rusuk terangkat berarti sedang menghirup udara masuk ke paru-paru. Ketika tulang rusuknya mengecil kembali ke posisi semula berarti menghembuskan udara. Selanjutnya kita akan membaca mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Sekarang kalian baca teks yang ada di sini ya, gambar. Nah, ada teksnya. Yuk, baca yang keras bacanya semuanya. Mekanisme ekspirasi. Kalian sudah membacanya beres? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, bukan hanya laki-laki saja, perempuan saja, bukan. Ya, dicampur. Siap? Siap. Ayo, sekarang kalian duduknya per kelompok. Sesuai tadi yang Ibu lakukan. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin. Duduknya per kelompok, duduknya harus nyaman karena kalian akan berdiskusi. Jangan pisah-pisah ya, jangan masing-masing. Ayo nanti berdiskusi. Ya. Dan sekarang siapkan alat-alat
kalian akan membuat model sederhana organ pernapasan manusia ya. Nanti kalian akan membuat paru-paru buatan ya. Akan membuat model paru-paru buatan. Ibu udah gimana? Saya nggak bisa bikin apa paru-paru. Kita contohkan nanti paru-parunya dengan apa? Balon ya. Kita nanti contohkan lagi. Sedotan ini nanti kita ibaratkan ini adalah apa? Trakeanya, kemudian bronkusnya ya, bronkusnya atau cabang dari tenggorokan. Ya, ini adalah model yang sederhana untuk kalian nanti bisa memahami bagaimana kita bernapas ya, terutama pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke, sudah disiapkan ya? Sudah. Nah, nanti kalian juga akan membuat pertanyaan yang ibu sudah sediakan apa? Jawabannya. Nanti kalian buat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. nah, itu ya yang sudah kalian ketahui, dan sekarang nanti ibu akan uji kalian lagi yang membuat pertanyaan lagi ya. Nanti kalian buat modelnya hati-hati karena itu kan kalian bawa apa? Gunting dan apa? Cutter. Hati-hati ya dalam pengerjaannya. Siap? Kalau ada yang main-main, Reja, barusan ibu bilang, kalau ada yang main-main, nanti ingatkan temannya ya. Jangan sambil main-main. Kita belajar membuat sebuah proyek. Ibu sudah punya LKPD-nya yang harus kalian kerjakan. Ada 2 kegiatannya. Ayo kalian lihat dulu LKPD-nya. Wow. Di LKPD tersebut ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama nanti kalian buat model apa? Model organ pernapasan manusia, itu model paru-paru. Yang kedua kalian buat pertanyaan. Oke, sekarang kalian tulis kelompok berapa dan nama anggotanya. Yuk, tulis. Ayo kerjakan apa? Ya. Hati-hati dalam memotong harus apa? Assalamualaikum. Bertangan. Dipegangi. Hati-hati, jam-jam. Oh, ini nanti buat apa? Menempelkan supaya ke sini ya, supaya nanti tidak ada udara yang masuk dari atas maupun dari bawah. Nah, tadi kesulitan kalian memasukkan ininya, apalagi tadi yang sulit. Oh, dikasih balonnya. Yuk.
Baca lagi langkah-langkahnya. Bawahnya sudah? Cobain. Tarik dan lepaskan balon. Oh, apa? Yuk. Tuh, gunting. Nah. Hai. Dengarkan dulu anak-anak. Hai. Pengerjaan proyeknya 10 menit lagi. Setuju? Setuju. Ya, dalam waktu 10 menit kita selesaikan proyeknya nanti dilanjutkan dengan pengerjaan soal-soal yang ada di LKPD ya. 10 menit lagi, oke? Ayo. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan tidak? Kelompoknya sudah jadi? Lihat Ibu. Ya. Mana lagi ada yang sudah jadi? Ya. Tiap orang mencoba. Digilir, pegang. Sudah? Ada terjadi perubahan ya? Ya. Buka hasil pengamatan atau hasil kerja. Buka LKPD-nya. Hasil pengamatan atau hasil kerja. Simpan dulu itu proyeknya. Nanti kalian presentasikan ke depan ya. Simpan dulu. Kerjakan dulu LKPD-nya. Masih kegiatan yang pertama. Yang ini saya. Nah, ini ya. Yuk. Hasil pengamatan atau hasil kerja. Itu simpan dulu bila yang disusun ini. Balon di bagian bawah ditarik, perubahan yang terjadi pada balon dalam botol kumpul ditarik. Nah, so bagaimana? Ya, tulisan apa? Bagaimana? Tadi tibanya mana? Balon di bagian bawah botol ditarik. Jadi ketika pas ditarik, jadi pintar ya. Berarti aliran udara pada ujung sedotan itu udaranya, nah gitu masuk ke mana? Gitu masuk ke mana? Apa ya tadi? Apa ini apa namanya? Nah, gitu. Buat pertanyaan dan jawabannya kalian tidak usah menjawab, itu sudah ada jawabannya ya. Buat pertanyaannya saja. Apa ini namanya? Apa? Apa? Oke anak-anak, sudah selesai? Nah sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Sudah siap? Sudah. Oke.
kalian ya ataukah berbeda? Siap ya? Sederhana. Ya. Alatnya apa saja? Ayo. Lain sedotan, plastik, lilin, botol, balon, karet. Ya. Tadi alat-alatnya pakai apa saja? Pakai apa? Gunting, cutter. Nah, gunting dan cutter. Yuk, sekarang bacakan hasil diskusinya. Balon di bagian bawah botol ditarik. Perubahan yang terjadi pada balon dalam botol mengembang. Aliran udara pada ujung sedotan masuk ke dalam balon. Balon di bagian bawah botol dilepaskan. Perubahan yang terjadi pada balon dalam botol menipis. Aliran udara pada ujung sedotan udara keluar dari balon. Gunting botol ditekan. Yuk, diminum. Balon bagian bawah mengembang. Udara masuk. Dinding botol dilepaskan. Balon bagian bawah mengapis. Udara keluar. Ya. Oke, yang kegiatan kesimpulannya jadi bagaimana? Jika balon bagian bawah ditarik, balon bagian atas mengembang. Dan jika balon bagian bawah dilepaskan, balon bagian atas mengapis. Iya, betul. Oke, sebelum ke kegiatan kedua, apakah kalian sama hasilnya? Sama? Sama ya. Nanti kita lanjutkan ke kegiatan kedua. Yuk. Suaranya keras ya? Apa yang dimaksud influenza? Penyakit saluran pernapasan. Siapa dokter puskesmas yang memberikan penyuluhan? Dokter ini adalah dokter puskesmas yang memberikan penyuluhan. Apa saja penyakit pada saluran pernapasan? Di antaranya asma, bronkitis, tuberkulosis, influenza, dan kanker paru-paru. Kapan SD Pelitang mendapat kunjungan dari puskesmas? SD Pelitang mendapat kunjungan dari dokter pada Selasa pagi. Mengapa lingkungan kita harus bersih? Karena lingkungan yang bersih dapat menciptakan udara yang bersih. Kesimpulannya? Pada hari biasa membahas tentang pernapasan pada manusia. Kenapa penting? Karena Supaya kita bisa menjaga kesehatan. Tuh, ada yang berbeda dengan jawaban kelompok ini? Ada ya, nanti ke depan. Oke, karena kelompok pertama ini yang ke-1 sudah berhasil mengerjakan LKPD dan menjawab soal-soal dan membuat pertanyaan dengan baik dan benar, maka ibu akan berikan bintang prestasi ya. Mau bintangnya berapa kelompok ini? 3 ya. Nah, ini lagi, satu lagi di tengah aja ya. Tepuk tangan. Nah, tuh. Tadi sudah sama semuanya? Sudah ya. Kalian tadi alat-alat dan bahannya apa saja ya untuk membuat model sederhana pernapasan manusia? Apa saja? Coba sebutkan sama Selvina tadi alatnya pakai apa untuk memotong itu? Gunting dan cutter. Bahan-bahannya coba sebutkan oleh siapa ya? David, bahannya apa saja? Sedotan, roti, plastik. Apa? Gunting dan cutter. Kalau bahannya, coba David sebutkan bahannya apa saja? Sedotan, selotip, plastisin, botol, balon, dan karet. Ya, betul ya. Tadi sudah menjawab dari Ibu, David, Ibu akan kasih bintang. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Oke. Hai. Halo. Jadi tadi
Gilang duduk yang rapi. Jadi tadi kita sudah membuat alat sederhana pernapasan manusia, ya, membuat paru-paru buatan tadi ya, paru-paru buatan dari balon. Oke, ketika tadi kita ibaratkan kita sedang menghirup bernapas ya, menghirup udara. Ini ibaratkan apa? Diafragma. Kedua balon yang di dalam kita ibaratkan paru-paru ya, dan ini kita ibaratkan sebagai tenggorokan. Kemudian yang berbentuk Y terbalik itu bronkus atau cara tenggorokan. Nah, ketika ini diafragma itu apa? Mendatar, tuh mendatar ya. Nah, mendatar. Keadaannya mendatar. Bagaimana, apa yang terjadi pada balon atau paru-paru ini? Mengempis ya. Itu artinya ketika mengempis berarti udara apa? Di LKPD tadi kalian juga ada kegiatan kedua yaitu membuat pertanyaan berdasarkan teks ya. Dan pertanyaan itu sudah ada apa? Jawabannya. Nah, itu kalian sudah membuat kalimatannya. Apa Bu kalimatannya? Coba baca semuanya. Kata-katanya itu ada apa saja? Ayo. Kata-katanya itu satu apa? Apa? Kemudian di mana? Siapa? Kapan? Bagaimana? Dan mengapa? Nah, apa digunakan untuk menanyakan sesuatu ya? Ketika kalian membuat kalimat tanya secara tertulis harus diakhiri dengan tanda ya, ngerti? Ya. Kita simpulkan, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pernapasan manusia. Pernapasan pada manusia itu terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Supaya ibu tahu sampai mana pemahaman kalian, sekarang coba kalian kerjakan soal evaluasi untuk ibu tahu. Oh, ternyata misalnya Gilang sudah tahu sampai ini. Oh, Zira belum tahu nih sampai ini. Nah, itu harus dilakukan melalui tes. Ya, siap? Kalau tadi kerja kelompok, sekarang kerja masing-masing. Oke? Ayo, yang sudah boleh dikumpulkan. Sini. Ayo. Dari tadi serangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir, kira-kira ekspresi yang mana yang menunjukkan kesan kalian belajar? Yang mana? Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Yang pertama. Angkat tangan yang pertama.
Ya, kenapa pilih yang pertama ekspresinya? Kalian? Oh, sudah senang karena tadi sudah membuat apa ya? Membuat proyek. Nah, jadi semuanya ini ya, oke ya? Oke? Oke, ya berarti kalian sudah senang mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian kalian tadi sudah belajar membuat tadi sesuatu ya. Sudah semangat, bagus. Terima kasih atas partisipasinya kalian dalam belajar yang begitu senang, semangat ya. Nah, mohon maaf apabila selama pembelajaran ada salah-salah kata dari ibu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai cara-cara merawat organ pernapasan pada manusia. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya dengan materi yang berbeda lagi. Tadi pelajari apa? Cara merawat organ pernapasan manusia. Ya. Kemudian sekarang rapikan dulu alat tulisnya. Pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Biasa dipimpin oleh ketua kelas. Yuk.